Hi there, Inno friends. Welcome to InnoCast One. Kayak bisa nggak sih dapat misalnya 10 juta pertama gitu ya. Udah lama-lama aku kayak challenge diri aku, bisa nggak misalnya 100 juta per bulan gitu. Bisa kayak gitu lanjut aja terus. Hi there, Inno friends. Welcome to InnoCast One, a new monthly project from Innovare that will give you insights about business from our special guests in every episode. During this session, we are going to discuss deeper about business, especially during being a university student. So, let's jump in. But before we jump into the discussion, let me introduce myself. First, karena tak kenal maka tak sayang. Okay, so my name is Rizky and my friend here is, Madin. and we are a team member of Public Relations in Innovare. Dan hari ini kami nggak berdua aja nih, karena ditemenin sama special guest kita hari ini. Selamat datang untuk Kak. Kamazaya. Welcome Kak. Oke. Sebelum kita mulai terjun ke pertanyaan-pertanyaan yang mengenai tentang bisnis gitu ya Kak, mungkin kita mau perkenalan profil Kakak secara singkat aja kali ya. Iya, a little bit of background kali ya. Jadi Kak Mazaya ini bernama lengkap Mazaya Erta Pranoto. Beliau merupakan lulusan dari Universitas Indonesia, program pendidikan vokasi, jurusan manajemen pariwisata tahun 2023. Selain itu, Kak Mazaya juga aktif di dunia bisnis yang mana beliau sebagai owner dari bisnis Nyemil Saji. Manggilnya Ayah aja nggak apa-apa. Oke. Kak, siap. Kak Aya ya. Iya. Jadi Nyemil Saji ini merupakan bisnis online shop yang menjual berbagai camilan rumahan dan instan dengan berbagai varian. Oleh karena itu dinamakan Nyemil Saji ya Kak ya? Oke. Oke, jadi sebelum kita mulai ke pertanyaan yang berbau bisnis, mungkin kita mau nanya dulu nih sama Kakak. Kakak asal dari mana, tempat tinggalnya di mana, terus belakangan ini kegiatannya tuh apa aja sih yang dilakuin sama Kakak? Aku tinggalnya di Jakarta Timur di Rawamangun. Terus untuk kegiatannya aku full di bisnis sih, soalnya kemarin kan abis selesai skripsi terus udah lulus, pokoknya sebelumnya lagi tuh magang, pokoknya kuliah udah lulus, jadi udah tinggal nunggu wisuda nanti sekitar 2 bulan lagi di bulan September gitu. Jadi full handle di bisnis aja. Full fokus ya Kak ya. Wow, Yes. iya, iya. Congratulations ya Kak by the Thank way you. on your graduation. Bicara tentang bisnis, boleh diceritain kali ya Kak, kapan sih Kakak mulai berbisnis dan kenapa Kakak memutuskan untuk akhirnya berbisnis? Mungkin boleh ceritain juga tantangannya dalam merintis usaha Nyemil Saji ini. Oke, jadi kalau di Nyemil Saji ini mulainya dari tahun 2021. Kalau nggak salah itu bulan apa ya? Bulan April gitu deh, pokoknya awal-awal kalau nggak pertengahan. Tapi dulu awal-awalnya jualannya cuma satu produk doang seblak. Nah, baru mulai ke banyak produk itu di bulan mungkin Juli gitu kali ya. Kalau nggak salah sih Juli gitu. Di Juli ya Kak ya. Terus mungkin boleh dicerita kali ya, mungkin orang tua Kakak, ini kan karena Kakak juga menjalani bisnis ini sebagai mahasiswa ya Kak ya, jadi pastinya butuh support dari orang tua. Kalau dari orang tua Kakak sendiri gimana nih? Apa mungkin orang tua Kakak ini di bidang bisnis juga, jadinya mereka support atau gimana tuh Kak? Kebetulan sih kayak orang tua aku pekerjaannya di rumah sih. Jadi di rumah tuh aku ada kos-kosan. Jadi ayah aku ngurusin kos-kosan gitu, dan ayah aku tuh dulu kayak suka jual beli mobil gitu-gitu. Jadi kayak pedagang juga. Jadi ngerti sih. Jadi kadang suka nanya-nanya juga sama dia. Terus dia juga pasti orangnya ngerti gitu loh, kalau misalnya bisnis itu up and downs gitu pasti ngerti, karena kan ada juga orang tua yang kayak ngapain bisnis takutnya riskan gitu-gitu. Tapi untungnya sih kalau papaku kayak gitu, mamaku juga sama, mamaku juga kayak kerjanya dari rumah gitu, di asuransi, pokoknya dia banyakan kerjanya di rumah. Terus habis itu kayak waktu itu mamaku juga suka jualan-jualan gitu dulu sih ya, jadi pastinya tahu tentang bisnis. Sama di rumah itu aku juga ada bimbel gitu, nah itu bimbel yang ngajar mama juga, jadi keduanya ini pasti paham kalau misalnya bisnis itu emang up and down sih, pasti paham gitu. Emang sekeluarga gemar berbisnis ya. Iya, dari mama papanya ya ternyata. Nurun ya. Bener. Oke, jadi sebelum Kakak mulai bisnis basreng ini, sebelumnya tuh Kakak pernah nggak sih nyoba ide bisnis yang lain?
Pernah. Sebenarnya aku mulai jualan itu dari SD sebenarnya. Oh wow. Wow. Udah lama Dari perjalanannya. SD. Jadi waktu SD, ini aku ceritain nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa dong. Boleh. Jadi Boleh waktu banget. SD, dulu itu aku main game online. Terus aku ngerasa kayak orang tua aku bukan orang tua yang gampang ngasih barang. Jadi aku sih kalau misalnya uang jajan ya biasa aja standar gitu, dikasih uang jajan. Nah aku tuh maksudnya secara ekonomi biasa aja, jadi bukan yang kayak berada banget, tapi maksudnya kayak biasa aja lah. Untuk pendidikan ada, makan ada, ya udah biasa aja gitu. Nah tapi untuk pendidikan, untuk sekolahin bisa, untuk makan bisa, tapi untuk beli barang-barang yang branded tuh juga enggak juga gitu loh. Nah jadi dulu tuh pas SD kayak dulu sih belum ada Android gitu-gitu ya waktu SD. Bahkan situasi yang aku lagi bayangin sekarang ini belum di masa yang BlackBerry itu. Yang zaman BBM itu belum. Waktu SD tuh masih kayak game, dulu tuh suka main di PC gitu atau enggak di laptop gitu kan. Nah situasinya tuh juga dulu mungkin anak-anak seumuran aku yang cowok-cowok masih suka ke warnet gitu-gitu. Jadi belum ada Android, belum ada game-game yang di handphone gitu, belum ada. Jadi mainnya via laptop sama PC gitu. Nah karena orang tua aku nggak gampang ngasih barang waktu itu, sebenarnya handphone sih. Aku ngerasa teman-teman aku SD tuh gampang banget dikasih handphone. Aku udah minta berkali-kali sampai waktu itu sempet kayak nangis-nangis tapi nggak dikasih-kasih. Jadi capek juga kan kalau misalkan nggak dikasih-kasih. Jadi akhirnya aku pas main game itu aku coba lihat-lihat, cari di YouTube gimana caranya bisa ngedapetin mata uang gitu di game itu. Jadi karena dulu itu belum ada M-Banking atau BCA, maksudnya yang kayak ngirim-ngirim uang tuh masih susah. Jadi dulu via pulsa, jadi jualan itu via pulsa karena orang-orang butuh apa sih, Top up komunikasi itu via pulsa dulu. Jadi kan kayak zaman BBM aja dulu buat ngisi kuota BBM aja tuh pakai pulsa itu kan. Jadi kalau sekarang kan lebih ke internet kuota, Iya, tapi bener, kalau bener, dulu Kak. tuh pulsa, nelpon, I see. SMS masih yang kayak gitu. Jadi aku jualannya itu via pulsa, aku ngisiin mata uang game itu atau enggak aku jualan akun gitu buat orang main game. Akhirnya aku dapat, jadi orang-orang tuh beli via pulsa, aku dapat pulsa. Jadi handphone aku tuh ada handphone, tapi handphone kayak handphone Asia gitu. Iya. Handphone kecil gitu ya, Asia Hidayah dulu. Jadi maksud aku tuh pengennya handphonenya bukan BB ya, dulu tuh kayak pokoknya ada handphone yang bagus yang kayak kotak gitu. Cuma nggak dibeli-beliin gitu. Nah ya udah akhirnya aku punya pulsa banyak. Jadi mama aku setiap kali beli pulsa itu ke aku. Jadi aku dapat uang cash dari situ. Ya jadi gitu. konversinya lewat situ ya. Keren juga ya. Dulu pas SD kayak gitu kan. Nah akhirnya pas waktu itu aku mau masuk SMP karena SMP favorit. Jadi aku kayak udah nggak main game, aku belajar bimbel, udah nggak main game, udah nggak jualan lagi. Akhirnya masuk SMP yang aku pengenin itu. Nah pas di SMP ini aku ngerasa SMP aku tuh SMP bagus. Dan aku ngerasa jadinya banyak kalau menurut aku sendiri ya, aku menurut pribadi, anak-anak di SMP aku tuh lumayan borju-borju gitu. Jadi kayak negeri tapi borju-borju karena kan dia SMP-nya bagus. Jadi banyak anak-anak SD, mungkin dulu tuh SD-nya SD swasta gitu, karena orang tuanya tahu ini SMP bagus jadi mau disekolahin ke situ. Jadi aku ngerasa ya banyak orang-orang yang berada juga di SMP aku, even itu negeri karena bagus. Nah biasa aja sih kayak sekolah tuh dikasih uang jajan ya dikasih, tapi ya itu aku ngerasa teman-teman aku even kita negeri tapi mereka tuh bisa ganti sepatu branded tuh saya seminggu 3 kali, misalnya kayak yang kayak dia ganti Nike, Adidas, Vans gitu-gitu. Terus habis itu tasnya juga tas yang branded, sedangkan aku ya saya sepatu biasa aja, tas biasa aja. Itu juga kayak misalnya beli satu terus buat lama nggak gonta-ganti, jadi biasa aja lah gitu. Nah karena aku ngerasa pengen juga kayak mereka, tapi aku nggak iri ya sama mereka, jadi biasa aja gitu. Cuma kayak pengen juga. Terus kadang kan mereka suka ngajak main, ayo ke Dufan yuk, kok ini kayak mereka lumayan gampang gitu loh buat dapetin uang gitu, karena orang tuanya, kalau yang aku dapetin sih dulu di SMP aku, teman-teman aku tuh banyak yang saya orang tuanya tuh kerjanya tuh sibuk banget. Nah karena sibuk banget jadi gampang ngasih, maksudnya uang tuh kayak ada gitu, mereka ada. Jadi benar. ini nggak apa-apa main, karena orang tua itu udah pada sibuk ya. Nah dulu kan aku kayak nggak kayak gitu ya, maksudnya keadaan situasi ekonomi biasa aja, ada pemasukan tapi ya udah nggak yang besar-besar banget. Nah sampai teman-teman aku tuh suka yang kayak ayo dong main, gue bayarin deh gitu. Cuman kan aku kayak
aduh nggak enak Iya, banget. nggak Terus enak. mamaku juga ngajarin nggak boleh kayak gitu. Nah jadinya aku mikir kayak, duh pengen juga main, tapi gimana ya caranya biar nggak ngerepotin temen aku sama ngerepotin orang tua aku juga. Jadi tahu situasinya tuh seperti itu. Akhirnya waktu SMP tuh dulu aku jualan kayak aku tuh anak-anak SMP tuh udah suka pakai lip tint gitu. Jadi aku jualan lip tint Tony Iya, iya, Moly, iya. terus masker wajah gitu. Nah dulu tuh belum ada kayak Shopee, Tokopedia, e-commerce kayak gitu belum ya waktu zaman aku SMP. Karena kan tadi aku bilang kayak masih peralihan yang kayak zaman BBM, Android, iPhone tuh masih ada, tapi untuk Shopee, Tokopedia tuh belum Belum masuk ya? ya, Iya, belum belum masuk. rame ya. Jadi yang beli ke aku biasanya teman-teman sekolah sama jualnya juga suka ada di Instagram sih. Tahu nggak sih Instagram tuh dulu masih yang kayak Instagram biru gitu. Tahu. Nah, jadi orang tuh jualannya lewat via Instagram. Jadi transfer terus dikirim paket gitu, pakai JNE. Oh iya, iya, belum iya, masuk iya. ke marketplace. Baru tahu malah ya. Dulu tuh kayak gitu. Terus habis itu juga suka jualan pensi SMA. Jadi kayak Oh wow. misalnya aku beli beberapa tiket yang pre-sale 1 atau early bird, tapi aku ngeliat dulu peluangnya. Ini tuh acaranya bagus atau enggak. Kalau Bakal misalnya rame atau bakal enggak. rame atau enggak. Nah, kalau misalkan rame aku beli beberapa, nanti pas udah pre-sale 1 itu habis, kan ada OTS atau kayak harga normal price-nya itu kan. Nah, jadi itu tuh bakalan aku ngejualin di bawah harga normal itu, harga normal. Tapi aku bukan calo ya, cuma kayak nge-markup biar orang tuh nggak beli harga normal. Aku tuh ada harga di bawah itu gitu, karena aku nge-markup harga early bird sama pre-sale satunya itu. Nah itu aku lumayan dapat uang, misalnya dapat uang dari situ, ngumpulin. Nah abis itu masuk ke SMA juga aku masih jual yang kayak tadi, kayak lip tint, terus masker, terus pokoknya yang kayak gitu-gitu. Tapi marketnya juga masih yang kayak teman-teman sekolah. Jadi teman-teman SMA aku tuh anak IPA, IPS sama bahasa. Dulu di SMA aku ada bahasa, di angkatan tuh banyak yang belinya tuh ke aku gitu. Nah cuma waktu itu udah lumayan masuk marketplace, akhirnya orang-orang pada beli, udah mulai ke Shopee, ke Tokopedia awal-awal mereka buka kan. Ya udah akhirnya waktu itu bikin juga cetak foto. Jadi cetak foto Polaroid. Oh, Polaroid. Iya, jadi kalau aku tuh jasa Polaroidnya gitu loh. Jadi jadi kertasnya tuh Polaroid original Fujifilm. Nah, itu kan kita beli misalkan satu Instaxnya itu isi 100 ribu. Iya. Nah, biasanya harganya segitu, terus aku beli printernya. Nah, satu foto itu aku jual 15 ribu. Jadi satu ini tuh aku untungnya 5 ribu gitu loh. Si marginnya 5.000 ya. 5 ribu. Tapi kan maksudnya kayak cuma jasanya aja gitu. Ya udah akhirnya jualan dari situ. Cuma waktu itu kan juga tiba-tiba pandemi. Nah tiba-tiba pandemi itu akhirnya jualannya kayak ngirim udah mulai ke Instagram gitu, Instagram sama Shopee waktu itu. Jadi pertama kali aku bikin Shopee tuh malah jualan si jualan foto itu, belum ke Nyemil Saji itu. Jadi Nyemil Saji ini kedua setelah si Polaroid itu. Jadi di Polaroid itu aku udah mulai oh ini Shopee tuh gini, oh ini tuh gini, udah tahu foto produk, explore-nya di situ ya kan. Belajarnya dari tahu. situ dulu ya. Terus kayak. pertama kali endorse juga di situ deh, di foto. Iya, iya. jadi aku tuh suka endorse. Nah, dulu tuh keadaannya lagi pandemi, jadi banyak seleb yang ngasih gratis. Jadi aku kirimin produknya, terus aku jadi tahu gitu kan. Nah, aku tuh jadi ngerti kalau endorse tuh ternyata jangka panjang banget. Misalkan orang nge-review produk kita, nanti dia nge-follow dulu, tapi belinya bisa 3 bulan kemudian atau tahun depan, itu bisa kayak gitu. Nah jadi aku ngerti kan, oh ternyata endorse tuh gini sistemnya. Iya. Akhirnya udah karena dari Polaroid itu udah selesai, bukan udah selesai sih, tapi kayak aku ngerasa Polaroid ini bukan produk yang utama, kayak dia kan gak kayak makanan gitu kan. Jadi kayak udah dapet uangnya tuh pas lagi ini aja. Nah ya udah akhirnya nyoba awalnya tuh thrift shop pas pandemi. Jadi awalnya tuh pre-love baju aku sih sebenarnya. Tapi aku nggak tahu ya apa aku emang gak cocok di fashion atau gimana. Aku kan udah foto-foto, aku upload, udah ada logonya gini-gini dan udah kayak promosiin, tapi belum ada yang laku waktu itu. Jadi
Aku nyemil saji ini sebenarnya fun fact-nya adalah akun thrift shop aku yang gak laku. Jadi namanya aku ganti, username-nya aku ganti. Iya, Nah iya. ternyata mungkin rezekinya ada di situ sih. Iya, Gitu. sampai bisa kayak sekarang ya, Kak? Iya, jadi abis dari Polaroid terus yang thrift itu akhirnya baru aku jualan si nyemil saji. Pas aku awal-awal jualan nyemil saji tuh juga aku masih jualan yang Polaroid itu. Tapi lama kelamaan kayaknya agak susah handle-nya, jadi ya udah aku cuma jualan si nyemil sajinya aja. Wow, menarik banget ya Ki ya. Jadi justru kakak ini udah dari umur yang sangat muda. Udah lama karena- banget perjalanannya. Iya, motivasinya juga karena mau main ya sama teman-teman pada waktu itu, waktu Iya. masih kecil. Oke, menarik banget nih Kak. Jadi tadi kalau dari journey kakak kan bisa kita simpulin kalau emang nggak mudah ya Kak ya. Ada coba berbagai macam bisnis dulu. Kira-kira dalam menyikapi hal tersebut tuh kita pengen tahu deh, langkah pertamanya tuh sebenarnya apa sih Kak? First stepnya tuh gimana? Kayak untuk akhirnya bisa mulai bisnis kayak sekarang. Pertama sih tahu dulu ya tujuannya apa, tujuan kalian berbisnis itu apa. Kalau aku sih pertama ya pasti tujuan utamanya keuntungan itu kan, karena aku mau punya barang ini, punya barang itu. Terus habis itu konsisten sama lakuin apa yang kalian suka sih. Jadi aku tuh selalu ngerasa bisnis ini adalah sesuatu hal yang aku suka. Jadi kalian bisa nyari sesuatu hal yang kalian gak suruh tapi kalian rela lakuin. Itu apa-apa sesuatu hal yang kalian gak disuruh sama orang tapi kalian rela lakuin. Misalnya kalian suka masak, kalian tuh bisa ngabisin waktu itu kayak 10 jam buat masak padahal kalian gak disuruh masak. Nah berarti kalian suka. Nah kalian tuh bisa loh, kalian tuh akan mendapatkan uang dari situ. Kalian pernah gak sih ngelihat misalkan kayak banyak banget, setahu aku mahal ini tuh dulu dia kuliahnya dokter kalau nggak salah, tapi dia sekarang jadi penyanyi. Kenapa? Karena dia ngelakuin hal yang dia suka gitu. Terus kayak Tasya Faresya, setahu aku juga dia kuliahnya jurusan dokter tapi dia ngelakuin hal yang dia suka, itu make up, dia konsistenin, maka uang tuh bakalan datang dari situ. Jadi uang tuh bakalan datang dari sesuatu hal yang kita suka sih menurut aku. Harus passionate dulu ya Kak. Setuju banget sih Kak. Sebenarnya ide tadi kan kakak bilang dari awalnya itu thrift shop dulu ya Kak. Dari thrift shop terus tiba-tiba ke nyemil saji, ke basreng ini tuh sebenarnya dapat dari mana sih Kak idenya? Dulu tuh awal-awalnya banget tuh aku juga jualan nasi sama ayam barbeque gitu. Jadi papa aku tuh biasa makan ayam barbeque itu. Terus habis itu dia masak sendiri, terus habis itu ya udah kita jualin itu, harganya tuh kayak 15.000 nasi sama ayam, terus habis itu kita anterin. Cuma dulu kayak kalau misalnya nasi ayam kayak gitu marketnya ya pasti di orang-orang sekitar kita. Sedangkan waktu itu lagi pandemi juga, jadi agak susah keluar. Terus aku mikir kayak kenapa nggak jualan yang bisa dikirim ke luar negeri jauh gitu, makanan instan gitu. Nah ini fun fact juga, dulu tuh aku udah sempat kayak mau bikin kayak hotdog gitu. Makanya logo nyemil saji, coba kalian perhatiin nanti logo nyemil saji tuh ada gambar kayak hotdog. Nah dulu aku mau jualan itu sebenarnya tapi fail, kayak adonannya gagal dan lain-lain. Adonannya tuh gagal, nanti ada sih di logo depannya itu. Oke. Jadi aku pengen jualan sebenarnya jajanan gitu loh, jadi spesifik jajanan tuh banyak gitu loh, gak cuma satu produk, gak bervariasi cuma ya. jadi di bidang makanan tapi bisa ganti-ganti, misalnya tadi ayam terus hotang gitu. Nah gagal di hotang itu kayak aku ngerasa adonannya jelek gitu, aku pikir gak bisa, tapi aku udah keburu bikin desainnya itu dan udah jualan. Kalau ayam itu waktu itu jalan kayak teman-teman aku pada beli, kirim, jadi dapat pemasukan juga. Nah tapi karena itu ya tadi aku bilang kayak misalnya hotang atau ayam tuh nggak bisa kirim-kirim ke luar negeri, susah, berarti kan harus yang kayak jualan di satu tempat gitu kan. Iya benar banget. Sedangkan waktu itu PPKM banyak bisnis yang mati juga, jadi kayak coba deh yang instan. Nah akhirnya kayak waktu itu bikin seblak instan. Nah seblak itu kayak juga kalau kalian tahu tuh seblak yang biasa aja tuh simple banget ya. Jadi dia kayak misalkan mie terus kerupuk-kerupuk, siomay kering, terus udah tinggal bikin bumbu, udah jual gitu, bikin kemasan. Nah awal-awalnya juga nyemil saji tuh kemasannya nggak kayak gitu, dulu tuh masih yang kemasan zip bening gitu. Iya. Pakai stiker ditempel. Ini juga mungkin tips dari kayak orang tua aku, bilangnya itu yang penting rasanya dulu. Kalau misalnya rasanya itu pas, nanti kemasannya gampang, kita bisa ganti-ganti gitu. Jangan sampai kita mau mulai usaha tapi kita udah pede duluan, udah cetak kemasan banyak tapi mungkin rasanya kurang atau kualitasnya kurang gitu. Jadi coba dirasanya dulu,
containsnya si produknya dulu tuh oke atau enggak. Kalau kita lihat orang-orang oke kita perbaiki apanya lagi, misalnya kayak kemasannya kayak gitu. Jadi emang step by step gitu sih. I see. Nah nih Kak, kalau sekarang kan brandnya Kakak namanya kan nyemil saji kan ya. Nah itu ada filosofinya nggak di belakang itu, atau misalnya arti di belakangnya itu ada nggak Kak? Sebenarnya itu bikinnya nggak yang kayak gimana banget. Jadi itu cuma kayak sesuatu hal yang kayak nyemil, ya udah saji itu maksudnya kayak siap saji gitu loh. Maksudnya kayak langsung cepet dihidangin. Jadi ada makanan yang cemilan juga, sama ada yang kayak udah makanan langsung gitu loh. Gitu. Tapi aku nggak waktu pas awal-awal bikin tuh nggak yang terlalu mikirin aduh bikin nama ini kayak gitu, nggak. Jadi bener-bener cuma aduh apa ya udah bikin ini deh. Gitu. Pas aku coba-coba aku bikin di online gitu kan, logonya di aplikasi Canva sih waktu itu, cuma kayak ini doang. Terus ya udah akhirnya waktu itu aku juga sempat mau ganti logo sih, karena logonya itu kan ada gambar hotdognya itu kan, tapi padahal gue nggak jual hotdog sebenarnya. Tapi itu terlanjur kesebar waktu itu. Terus kayak kalau mau rebranding nih agak susah lagi nih gitu menurut aku. Jadi kayak udahlah lanjut aja gitu. Terus waktu itu stiker juga kan udah ada, waktu itu belum kemasan ya tapi masih stiker, tapi stiker tuh udah banyak, cetak banyak. Terus kayak aduh orang tuh udah kenal aja gitu. Iya benar. Jadi agak susah kalau rebranding. Ya nggak apa-apa sih. Brandingnya udah kayak gitu ya. Tapi orang nggak terlalu ngeh banget sih sama si hotdog Iya benar. Yang paling ngeh itu paling cuma kayak warnanya marun kuning gitu. Iya. Tapi sebenarnya justru malah bagus ya kan, namanya simple, gampang diingat catchy gitu ya. Ternyata malah ya. Ternyata malah catchy loh. Iya, Oke. Nah, kalau boleh tahu nih Kak, jumlah orang yang bantuin Kakak behind the scenes tuh berapa gitu? Mungkin apakah awal mulai orang tua Kakak aja atau gimana gitu? Awal-awalnya waktu itu ya kayak ayah aku kayak bantuin packing gitu kan. Terus habis itu kayak aku nggak pengen terlalu ngebebanin banget gitu. Pokoknya kalau sekarang sih nggak terlalu banyak juga sih orang yang kerja di aku, paling kayak 10 atau 9-an gitu. Tapi misalnya aku punya temen yang jualan F&B juga, dan aku nanya kayak berapa karyawan lo, terus dia bilang kayak 44 gitu. Cuma dia bilang kayak tapi itu beban banget, pusing banget, karena kan kita tuh orderan misalnya kayak hari ini kita 10.000 order, tapi besok 1.000 order, besok bisa cuma 1 order, bisa 10 order. Benar. Sedangkan tanggungan kita tuh banyak banget. Untuk gajinya ya. Bahkan dia bilang kayak malah jadi pusing banget sih. Jadi dan aku juga selalu mikir nggak melulu karyawan banyak itu artinya untungnya banyak. Iya benar banget sih Kak. Karena menurut aku kalau misalkan karyawan itu sedikit tapi emang cukup untuk memenuhi pekerjaannya itu, ya untungnya akan lebih banyak untuk ke kita karena cost-nya juga nggak terlalu banyak gitu. Oke. Jadi ada sih kayak yang aku penasaran banget nih. Sebenarnya kan kalau bisnis makanan itu dia lumayan banyak ya Kak ya. Sebenarnya banyak pesaing juga ya Kak. Mungkin bisa nih Kakak sekalian selling nih. Kira-kira apa sih yang bedain bisnis Kakak sama bisnis-bisnis lain yang sebenarnya sejenis gitu Kak? Dulu sih awal-awalnya produk yang aku jual di Nyemil Saji, pokoknya yang selain hotdog sama ayam itu, kalau itu kan bukan yang instan gitu ya. Pertama yang kali dijual itu kan seblak. Nah terus habis itu seblak ini waktu itu sellingnya itu karena yang lain itu seblak tuh rata-rata nggak tahan lama. Jadi mereka itu paling kayak 7 hari udah basi. Tapi kalau aku tuh lama 3-6 bulan, padahal nggak pakai pengawet. Aku tuh nggak pakai pengawet, tapi maksudnya kayak gimana ya? Produk aku nih bahan kering semua gitu loh. Jadi misalnya kayak mie terus habis itu kerupuk sama siomay kering. Jadi itu tuh bahan-bahan yang tahan lama gitu. Makanya kalian kalau makan mie instan tuh lama gitu kan. Iya terus benar-benar. kerupuk-kerupuknya juga lama gitu. Jadi gampang terdehidrasi ya. Iya, jadi laku karena aman, gak pernah ada yang basi karena itu tahan 3-6 bulan. Pas awal-awal aku bikin kan cuma seblak doang itu kan. Iya. Konten tuh minim banget. Jadi karena gak ada yang basi. Karena tahan 3-6 bulan. Jadi mau kirim ke Papua, Bali gitu-gitu tuh bisa. Kirim ke luar negeri juga bisa gitu. Karena aku sekarang udah kirim ke luar negeri ya. Oh iya Kak, ya, udah sampai ke luar negeri. Aku udah kirim ke luar negeri. Jadi seblak aku bisa, jadi nggak repot lah kalau misalnya di brand-brand lain mungkin kayak cepet nggak tahan lama gitu kan. Bener. Terus habis itu di basreng waktu itu aku viralnya karena bentuk basrengnya itu
tipis gitu. Jadi dulu tuh orang kalau misalnya jual basreng tuh kebanyakan yang panjang-panjang yang stick gitu loh. Nah, yang tebel gitu Iya, ya. tebel. nah aku tuh nyemil saji tuh yang tipis gitu loh, yang tipis kayak koin gitu. Nah, tapi kalau sekarang mungkin emang udah banyak ya yang jual. Iya, Tapi iya, pas iya. pada tahun lalu itu aku viralnya karena itu. Jadi orang-orang tuh kayak, wah ini nih nggak, pasti kan nggak keras ya, karena Iya, dia kan benar-benar. kayak keripik gitu Iya, loh. iya, Ya, iya. jadi Jadi- terus mereka kayak seneng banget makan itu, nggak bikin behel copot atau gimana gitu. Bener Tapi banget. sampai sekarang aku masih mempertahankan tekstur yang seperti itu sih. Jadi aku nggak jual yang stick itu. Jadi emang aku bikin kayak ciri khasnya nyemil saji Benar. hanya menjual yang tipis itu. Waktu itu sempat ditanyain sih kayak, Kak, jual yang stick dong gitu. Cuma aku kayak yang enggak deh, aku kayaknya jualnya yang hanya yang itu Tipis-tipis yang aja koin. ya kayak. Even ini juga mungkin information ya. Itu kalau misalkan produk nyemil saji misalkan kalian bilang lebih mahal daripada produk lain atau dari basreng lain, itu karena basreng tipis tuh juga dia prosesnya itu lebih daripada yang Sulit ya? yang iya lebih dari yang stick itu. Makanya mahal itu karena pengerjaannya itu kan kita I ada see. biaya kos untuk orang ngerjainnya itu, terus lebih lama kayak gitu. Jadi aku mungkin harga jualnya lebih mahal dari yang lain, tapi aku akan berikan kualitas yang lebih baik, branding yang lebih baik, trust ke brand aku yang lebih baik juga gitu. Jadi branding sama Oke. inovasinya di situ ya, Kak. Bener banget. Ini menarik banget sih, Kak. Tapi mungkin sebelum kita bahas lebih detail lagi, ini juga tadi udah azan kali ya, kita break isoma dulu kali ya, Kak ya. Iya. Oke. Hai, welcome back. Jadi gimana nih Innovance. teman-teman? Udah pada seger lagi belum habis istirahat? udah minum dulu tadi ya, Kak ya. Mungkin kita bisa lanjut kali ya, Kak, sekarang ngobrol-ngobrolnya. Nah, ini mungkin pertanyaan yang banyak ditunggu-tunggu sama teman-teman nih ya, sama teman-teman InnoFriends. Ini berkenaan dengan modal ya, Kak. Jadi untuk mulai awal bisnis ini tuh Kakak modalnya berapa? Dan sebenarnya modal kan nggak melulu tentang uang ya, Kak. Bisa Kak. juga modal tentang support emosional, promosi atau Iya, pembelian, dan pembelian lain-lain gitu ya. gitu. Jadi Gimana tuh, Kak, modalnya? Oke, jadi pas dulu awal-awal yang bikin ayam nasi sama ayam itu emang aku nggak terlalu kayak hitung-hitung uangnya banget, karena itu emang papa aku yang bikin. Jadi papa aku bikin gitu. Nah itu uangnya juga langsung dikasih gitu loh sama. Jadi hasil uang itu papa aku bilang ini buat ayah tabung aja gitu. Jadi itu aku nggak modal gitu. Tapi ya iya, waktu itu emang dari orang tua aku, karena dia mungkin kayak pengen ngebentuk aja sih, kayak seneng aja gitu loh anaknya bisa jualan. Tapi kalau buat nyemil saji yang cemilan ini, itu aku malah sendiri. Waktu itu awalnya kalau nggak salah sejuta atau wow. 1,5 gitu kan, kayak beli apa misalnya kayak mie-nya, kerupuk gitu-gitu kan. Terus habis itu juga kemasannya sama labelnya itu dulu kan masih label gitu ya. Iya, sampai udah jadi kayak gini ya, Kak ya. Terus habis itu juga dulu awal-awal papa aku nganterin aku gitu, misalnya ke tempat ekspedisi sih. Nah itu sebenarnya sebelum dari nyemil saja juga yang di Polaroid itu juga kan ada beberapa yang beli lewat online gitu, yang tadi aku bilang udah dari Shopee sama Instagram. Nah jadi papa aku udah kayak bantu nganterin aku ke ekspedisinya, itu menurut aku juga support kan. Nah terus habis itu juga dulu tuh teman-teman kuliah, dulu aku suka ngelain teman-teman aku, mau nggak beli seblak ini, soalnya kan kita lagi susah nih keluar rumah. Dulu tuh emang keadaannya susah banget tuh buat keluar rumah. Iya, Mau bener nggak banget. ini dikirim ke Semarang bisa kok, dikirim ke Tegal bisa kok, karena teman-teman aku awal masuk maba tuh juga banyak yang di luar Jabodetabek. Jadi kayak aman, terus habis itu mereka mau, terus habis itu kayak mereka beli, terus habis itu mereka suka upload gitu di Instagram. Jadi alhamdulillah, jadi kayak awalnya mungkin ya kayak teman-teman, terus habis itu mungkin lingkungan vokasi dulu, karena aku di vokasi kan. Pokoknya ya wilayah-wilayah itu dulu, terus habis itu aku coba lebih aktif lagi, misalkan buat desainnya, terus testimoni dari yang ada dulu. Habis itu aku kayak edit, terus aku baru coba-coba kayak paid promote ke seleb-seleb gitu. Awalnya mungkin barter dulu, atau kayak yang tadi aku bilang pas pandemi itu masih suka ada yang kasih gratis gitu. Jadi aku juga kayak berterima kasih pastinya sama orang tua aku, kayak mereka kayak bantu-bantuin aku ngirim nganterin
ke ekspedisi gitu kan. Terus habis itu teman-teman aku juga pada beli gitu ke aku, terus nge-SG-in even itu kayak kadang di close friend di second account, tapi itu lumayan ngaruh soalnya teman-temannya juga pada nanyain itu beli di mana, itu dibeli di mana, soalnya emang susah banget keluar rumah waktu itu. Iya, tapi iya juga ya Kia, buat maba-maba gitu nih oke juga ya buat yang lagi pada mau ngekos gitu ya. Soalnya di kos kan, apalagi yang tadi aku bilang seblaknya aku tuh tahan 3-6 bulan, seblak cuangki. Kalau misalnya bakso aci dia emang nggak tahan lama ya, bakso aci mie kocok yang kayak aci-aci gitu emang nggak tahan lama. Jadi ditaruh di kulkas baru tahan sebulan gitu. Cuma kalau misalkan mungkin anak kos misalnya nggak ada kulkas gitu, yang seblak terus habis itu yang cemil-cemilan itu yang kayak basreng kulit gitu itu tahan lama banget 3-6 bulan. Ya. Terus anak-anak kos maksudnya kayak banyak juga orang yang makan cemilan aku misalnya kayak kulit crispy atau basreng itu kadang suka pakai nasi gitu loh. Jadi kayak makannya emang bisa dijadiin stok gitu. Terus kayak kadang anak-anak seumuran kita tuh suka main ke rumah temen atau pokoknya main jadi suka bawain gitu makan di kotak besar. Karena aku juga jual yang kiloan juga kan gitu. Jadi teman-teman aku suka nge-SG-in kalau misalnya mereka kumpul bareng teman aku tuh pakai cemilan dari aku. Terus kalau misalkan kayak bakar-bakaran Idul Adha gitu, kadang terus mereka suka beli gitu yang kiloan. Terus jadinya dari temen aku yang bawain jadi nanyain kan ini belinya di mana sih, karena mereka nyobain satu-satu dan itu kan ramean gitu ya. Bener-bener. Domino effect ya Jadi kayak ngaruh gitu sih. Terus habis itu mereka pada follow temennya temen aku, terus jadi kayak pada beli awal-awalnya kayak gitu. Dari situ mungkin baru nyoba-nyoba di paid promote, abis dari paid promote baru ke endorsement, tapi awalnya masih endorse yang kayak gratis atau yang kayak barter gitu. Nah itu dia tuh buat teman-teman yang ngeluh terus nih, aduh nggak ada modal buat mulai bisnis. Nah ternyata kan nggak melulu dengan harus modal besar ya. besar banget ya kayak. Iya, sebenarnya kita mau usaha aja tuh sebenarnya udah modal sih, kayak niatnya itu udah modal gitu. Oke Kak, kalau boleh tahu nih Kak, gimana sih Kak perkembangan bisnis nyemil saji sejauh ini? Mungkin dari yang tadi Kakak ceritain dari awal cuman modal yang kecil itu, terus mungkin udah ada perkembangan apa aja sih Kak dari aspek inovasi produknya, terus juga pendapatannya, terus juga antusiasme konsumen. Mungkin boleh kali ya Kak diceritain sedikit. Oke, kalau misalnya dari pendapatannya pasti maksudnya kayak ada perkembangan naik gitu. Jadi dulu awal-awalnya itu aku dulu tuh awal-awal jualan banget dapetin keuntungan 1 juta aja tuh mungkin masih susah ya. Keuntungan 1 juta itu masih susah. Jadi aku waktu itu ada hitungannya dimana aku jualan cemilan plus jualan yang Polaroid aja itu 2 itu aja baru kayak 1 juta sampai 1,5 juta sebulan. Tapi menurut aku itu udah lumayan karena kan kayak anak kuliahan belum dapat kerjaan apa-apa, jadi tetap aja lumayan nih income 1 juta 2 juta. Tapi lama-lama aku ngerasa di cemilan ini potensinya lumayan besar karena kan open reseller. Nah ternyata lama-kelamaan dari satu reseller aja tuh misalnya dia beli banyak, ternyata keuntungan dari satu reseller misalnya 4 juta bersihnya gitu. Jadi kayak wah ternyata gue bisa dapetin 4 juta ini dari satu orang doang gitu. Jadi berkembang tuh kayak gitu. Nah dulu awal-awalnya itu aku nargetin diri aku kayak aku nyari tahu sih sebenarnya berapa gaji magang. Terus habis itu aku cari tahu biasanya mungkin gaji magang itu macam-macamnya, ada 500.000 sampai 1,5, tapi biasanya 1,5-an gitu ya. Nah jadi aku mikirnya kayak gimana caranya aku bisa dapetin 1,5 juta tanpa aku harus kerja sama orang lain. Nah awalnya kayak gitu, akhirnya kayak alhamdulillah terwujud gitu. Terus habis itu aku nyari tahu lagi berapa sih UMR. Nah itu sesuaiin aja di domisili kalian, misalnya di Jakarta berapa, di Bandung berapa. Nah aku ngerasa waktu itu UMR aku cari-cari tahu misalnya 4 jutaan. Terus aku kayak mikir kayak bisa gak sih tanpa kerja sama orang lain dapat 4 juta sebulan dari hasil jualan aku. Terus kayak wah ternyata bisa. Terus itu kayak gitu terus, kayak bisa gak sih dapat misalnya 10 juta pertama gitu ya, 10 juta per bulan. Karena kan kalau misalnya kita kerja buat gaji 10 juta tuh juga lumayan susah kan, karena kan jadi kerja juga susah ya, jadi kerja susah. Terus habis itu kayak yaudah dicoba rajin posting, rajin yang kayak gitu-gitu. Terus yaudah akhirnya saya dapat 10 juta. Nah udah lama-lama aku kayak men-challenge diri aku, bisa gak sih 50 juta per bulan. Mungkin ini kan judulnya dengan omset 3 digit per bulan. Benar banget. Nah itu alhamdulillah sekarang kayak gitu. Nah itu dimulai itu dari nyari berapa biaya
magang, maksudnya fee magang dulu berapa, Ya. bisa nggak dapetin segitu? Oh bisa. Berapa fee berapa UMR, terus bisa, terus naik lagi, terus lama-lama men-challenge aja, bisa nggak misalnya 100 juta per bulan gitu, bisa kayak gitu, lanjut aja terus, lanjut gitu. Iya, jadi Terus, kakak men-challenge diri sendiri Iya, untuk naik terus iya. gitu ya kak Ya itu kalau dari segi pendapatan itu ya, cuman memang ya kita nggak bisa pungkirin ya kalau misalnya bisnis tuh emang nggak selalu misalkan bisa aja misalnya di bulan ini berapa ratus juta tapi di bulan depan misalnya cuma berapa puluh juta, terus misalnya bulan depan ini, tapi yang nggak masalah kan, maksudnya kita belajar gitu. Benar Yang banget. penting kayak tetap di challenge, tetap ada kayak kemauan kayak bisa nggak sih kayak gregetnya itu masih ada, penasarannya itu harus ada gitu, harus ada biar kayak aduh penasaran banget bisa nggak sih dapetin segini, kalau bisa nanti berapa miliar sebulan kayak misalnya kayak gitu ya, jadi kayak terus challenge sendiri gitu. Itu kalau misalnya dari segi pendapatan ya. Cuma kalau misalkan dari segi apa tadi kayak perkembangan inovasi ya. Iya, yang tadi aku bilang misalnya dari awalnya cuma seblak doang, terus waktu itu aku jualan seblak itu aku ngerasa kayak kayaknya bosan juga ya, orang cuma ngeliat toko aku tapi cuma ada satu produk gitu. Iya benar. Kalau aku mikirnya kalau semakin banyak produk yang kita jual, semakin banyak income kita juga gitu. Jadi kalau bisa ya palu gada gitu, kayak lu mau apa gue ada gitu. Iya benar. Jadi dapat walaupun income-nya mungkin produk yang ini nggak banyak, kecil, tapi ada tambahan better daripada nol kan. Bener banget. Gitu. Jadi kayak udah coba-coba akhirnya coba cemilan gitu kan, cemilan rumahan. Nah, dulu tuh kan aku bilang tadi tuh aku jualan basreng tipis itu. Nah mungkin sekarang udah banyak ya basreng tipis kayak gitu, dan aku juga agak struggle gitu karena banyak banget yang jual dan juga jualnya murah-murah gitu kan. Nah akhirnya sekarang aku baru ngeluarin itu, ada di kemasannya itu ada namanya basreng rendang. Jadi aku nyoba kayak bikin, jadi itu rasanya emang rasa rendang tapi di basreng gitu. Nah itu nggak ada yang jual deh kayaknya ya. Menarik ya kak ya. Jadi orang-orang udah tahu, oh basreng tuh enak, tapi ini ada nih yang rasa baru. Nah aku lagi mau coba itu. Nah terus aku juga mungkin ada PR, aku kan cemilan itu ada banyak banget, gak cuma basreng doang, ada kayak mie kering, makaroni, gelung, kerupuk seblak, pokoknya ada macam-macam ya. Nah aku ngerasa kayak aku butuh memviralkan produk lain juga. Jadi orang tuh kenalnya nggak cuma basreng aja. Kalau misalnya orang cuma kenalnya bisa itu basreng, ketika udah banyak yang jualan nanti susah gitu. Jadi aku sekarang juga masih proses menaiki tangga untuk bisa nge-upin beberapa menu itu sih, kayak yang tadi. Terus berkembang ya Kak? Iya, basreng rendang gitu. So aku juga coba kalau bisa ya bikin mungkin ada rasa-rasa lain, misalkan rasa kari atau rasa apa, pokoknya dicoba aja gitu. Walaupun gak harus buru-buru ya. Jadi aku tuh emang kadang suka ada misalnya followers aku, Kak bikin ini. Cuma aku kayak bilang, oke, makasih idenya, sarannya, nanti aku coba. Cuma aku emang gak bisa yang buru-buru banget, yang penting kualitasnya oke gitu. Pokoknya pelan-pelan aja. Dan aku tuh punya satu quotes yang menurut aku jadi pegangan aku banget. Jadi quotesnya tuh kayak slow progress is still a progress gitu. Jadi kayak sedikit apapun gitu. Kalau kalian jalan tetap aja itu jalan, nggak apa-apa sedikit gitu. Nggak pernah buru-buru sih, kita tuh nggak pernah berlomba sih menurut aku. Baby steps ya kayak. Iya, itu pelan-pelan aja. Quotesnya bagus banget sih ya. Pelan-pelan, yang penting dijalanin terus, jangan sampai tiba-tiba udahan atau konsisten. Benar. Nah dengan semua challenge itu Kak ya, kan pasti tantangannya banyak banget ya kan. Nah itu tantangan terberat yang pernah kakak hadapin tuh apa Kak? Iya mungkin boleh Kak, yang terberat aja nih di sharing coba. Kalau menurut aku sih COD sih. COD? Jadi gini, kalau misalkan di marketplace itu menurut aku lebih banyak orang yang beli COD di marketplace apapun. Cash on delivery ya. Iya, nah orang-orang tuh rata-rata pada beli COD gitu ketimbang yang non COD. Nah pertimbangannya adalah kalau misalkan aku on COD, aku tuh gini ya, ini mungkin info juga atau kayak ilmu juga buat kalian. Kalau misalnya kalian beli COD itu sebenarnya seller tuh nalangin kalian. Jadi kita tuh misalkan gini ya, ada produk A itu harga modal kita misalnya 10.000, kita jualnya misalnya 12.000, 13.000 atau 15.000 deh. Nah modal ini kita udah kirimin ke kalian, tapi mungkin produknya itu kalian nggak terima, kalian tolak COD atau nomor kalian itu nggak aktif atau alamatnya nggak lengkap,
Atau mungkin sekarang yang lebih parahnya lagi tuh ada juga yang kayak banyak customer yang nungguin tapi kurirnya itu nggak nganterin. Itu juga banyak ya. Iya. Pokoknya intinya kalau COD itu nanti kalau misalnya produknya nggak sampai ke pembeli itu nggak dibayar, produk itu akan ke return. Nah jadi ibaratnya gini, aku itu mau jualan buat dapetin 5.000, kan tadi harga jualnya 15.000, berarti untung 5.000. Jangankan aku dapat 5.000, tapi aku minus 10.000. Iya kan? Iya benar banget Kak. Iya, mendingan 0 daripada minus kan? Iya benar gitu. Kak. Nah itu tapi aku pertimbangan banget sih, makanya aku kayak on COD atau enggak ya, on COD apa enggak ya, ketimbang minus ya mendingan enggak. Tapi coba dilihat lagi datanya. Kalau misalkan emang masih ngecover ya nggak apa-apa on COD. Makanya sekarang aku kalau di TikTok aku baru-baru ini on COD, soalnya aku ngerasa waktu itu aku setahun ini tuh aku off COD karena aku ngerasa mungkin di TikTok itu sistemnya kan video ya, setiap kali FYP bener. orang kayak mungkin FYP langsung aja pesan, orang COD juga, orang gua belum bayar gitu kan. Nah itu resikonya banyak banget, mungkin juga ada yang kayak bocil kayak gitu juga ada yang asal-asal gitu makanya ya, Kak. makanya takut dan riskan banget. Iya dan produk aku ini makanan, jadi kalau misalkan even tadi aku bilang tahan 3-6 bulan, tapi tetap aja ya aku kalau misalnya produknya return. Jadi kalau produknya return itu biasanya dibalikin ke tempat aku, tapi nggak semua itu balik, bahkan kadang nggak balik sama sekali. Kebanyakannya gitu ya Kak. Even itu balik, nggak etes lagi aja sih kalau misalnya aku pakai lagi. Even tadi basreng itu tahan 3-6 bulan, tapi takutnya alot, takutnya kemasannya udah kerobek atau berminyak atau gimana gitu. Jadi ya paling itu aku jadiin pajangan atau kayak ya pajangan untuk live atau apa gitu sih, untuk bahan konten aja gitu, nggak aku masak kayak gitu. Nah jadi mungkin itu sih COD tuh lumayan menjadi risky banget ya kayak. Iya mungkin sejauh itu sama mungkin kalau misalnya kita endorse itu tuh nggak selalu kita untung ya, nggak selalu kita balik modal, tapi aku selalu nerapin kalau misalnya endorsement itu ya untuk brand awareness aja, biar orang tuh tahu, biar kayak oh ternyata ini tuh basreng yang dimakan sama Tasya Farasya loh, ini basreng yang dimakan sama Keanu loh, ini basreng yang dimakan sama Tashi gitu, sama Rahel V-nya. Nah itu kan biar orang tuh oh jadi tahu gitu, terus jadi brand trust aja gitu. Meskipun pas misalnya aku abis di-post sama seleb A ini nggak langsung balik modal, tapi tetap aja ada konten, ada video yang bisa aku pakai gitu. Bener untuk bahan promosi atau bahan ads atau apa. Kalau endorsement aku masih bisa itu ya, masih bisa nggak apa-apa kok kalau misalnya nggak balik modal. Emang tujuan endorsement tuh untuk brand awareness, brand trust itu sih gitu. Nah jadi aku ya udah kayak misalnya jualan tuh ya legowo juga. Kadang ada juga teman-teman aku yang kayak takut buat endorse gitu kan. Tapi kalau nggak endorse atau nggak ngelakuin promosi, orang nggak akan tahu even ini makanannya enak banget, tapi orang nggak tahu gitu. Bener banget Kak, bener banget. Pas banget nih ya tadi Kakak udah mulai bawa-bawa promosi. Pertanyaan kita yang selanjutnya nih, kebetulan kita mau bahas dikit promosi Kakak di TikTok dan IG ya Kak, karena kan rame banget ya Ki ya. Udah sempet lihat belum Ki? Keren banget promosi di TikTok sama IG. Kita sebenarnya mau tahu nih Kak, emang sih kalau sekarang ini kan promosi kayaknya yang paling efektif ya dari kedua platform itu ya Kak ya. Cuman gak semua orang juga bisa survive gitu promosi lewat situ. Mungkin ada tipsnya kali ya Kak ya? Strategi gimana sih caranya? Mungkin buat bangun. Orang mulai startnya itu kan mungkin susah ya Kak. Iya benar, apalagi bangun followers. Kayak itu kan gila, Kakak juga udah banyak banget kan ya followersnya. Jadi kita mau tahu deh Kak, ini gimana sih caranya biar bisa ngebangun social media brand kita, bisnis kita. Kalau aku awal-awalnya itu yang paling dasar banget menurut aku IG, si IG-nya itu. Menurut aku IG tuh benar-benar utama banget. Kadang orang tuh suka liatnya dari IG dulu. Terus mungkin kita bisa ini juga nih, desainnya, highlightnya, bio-nya, pokoknya semuanya lengkapin gitu. Terus habis itu mungkin ada Linktree atau Instabio. Pokoknya gunakan fitur di aplikasi itu sebaik mungkin biar kita juga mendapatkan pendapatan maksimal gitu. Jadi jangan sampai juga kita misalkan
pakai Instagram tapi mungkin desainnya kurang menarik atau postingnya jarang-jarang gitu. Pokoknya kita rajin aja, mau viewersnya berapapun, karena kan ya tadi aku bilang ya, bisnis itu up and down, viewersnya juga kayak gitu, kadang rame, kadang enggak, kadang orang mungkin gak megang HP gitu kan. Tetap aja nggak apa-apa, tetap rajin aja, rajin upload, desainnya juga yang bagus, pokoknya lakuin aja yang terbaik. Nah dari Instagram itu baru aku buka-buka untuk media sosial, maksudnya marketplace yang lain. Dari Instagram itu baru buka misalnya ke Shopee. Waktu itu sih awalnya Shopee dulu sih. Nah menurut aku Shopee ini kan emang dia bentuknya itu emang marketplace ya, bener-bener aplikasi untuk berbelanja. Jadi awal-awalnya dari Instagram, terus habis itu ke Shopee, akhirnya udah dapat orderan dari Shopee, terus akhirnya lama-lama reviewannya banyak, produk terjualnya juga banyak, reviewannya bagus-bagus, jadi orang trust gitu kan, orang mau beli udah banyak reviewannya. Terus habis itu buka Tokopedia ya udah lanjut. Nah kalau yang unik itu menurut aku TikTok, karena TikTok itu dia sebenarnya aplikasi entertainment sebenarnya banget ya. Bener. Tapi dia aplikasi entertainment yang mencampurkan dengan bisnis menurut aku. Jadi bener banget, Kak. Budayanya juga beda menurut aku. Di setiap marketplace itu pasti budayanya beda, orang-orangnya juga beda. Menurut aku kalau di Instagram itu orang-orangnya lebih royal. Jadi orang-orang Instagram itu lebih kayak nggak apa-apa lebih mahal sedikit, tapi yang penting kualitasnya bagus, desainnya bagus, pokoknya tertata rapi, brand trustnya oke. Tapi kalau TikTok itu beda. Ini pendapat aku pribadi ya, kalau TikTok itu dia cenderung nyari yang orang-orang itu lebih nyari yang kayak murah-murah gitu loh, kayak terus habis itu kan TikTok juga dia sekilas gitu loh. Jadi misalkan kayak ada video FYP, terus habis itu orang pesen, oh ya udah, tapi mereka nggak nge-follow atau nggak apa, jadi untuk repeat ordernya mungkin lebih susah gitu, karena kan itu kayak selewat gitu. Tapi kalau Instagram, kalau orang nge-follow itu kan artinya mengikuti kegiatan, berarti dia melihat postingan kita, feeds, story, ikut semuanya Q&A, kita aktif gitu loh kalau misalkan di Instagram. Nah kalau misalnya dari Instagramnya udah oke, nanti orang nge-link ke Shopee gitu, jadi bisa lebih langganan mungkin ya. Tapi kalau misalkan TikTok yang tadi aku bilang, dia lebih sesekali, misalnya FYP, oh ya udah sesekali gitu, tapi emang penyebarannya lebih luas karena kan dia video. Jadi aku dapat orderan bisa sampai kirim ke luar negeri itu juga dari TikTok, karena kan dari penyebarannya dia kan FYP ya, for your page itu kan, jadi bisa kirim. Jadi kadang orang Indonesia tapi tinggalnya di Malaysia atau kayak lewat Indonesia juga gitu ya. Audiensnya luas ya Kak. Orang Indonesia tapi tinggalnya di Taiwan. Nah dari si TikTok itu baru ke Instagram, mereka nanya-nanya, Kak ini gimana, terus kita kasih format order gitu. Jadi di setiap marketplace memang ada ciri khasnya masing-masing, ada budayanya masing-masing juga gitu. Jadi untuk optimalisasinya kita menurut aku ya tadi lakuin aja, pokoknya tools yang ada di aplikasi itu kita maksimalin. Kalau misalkan ada link Instabio-nya kita pakein, terus nge-link misalnya dari TikTok nge-link ke Instagram ya kita pakein, pakein logo juga, terus aktif konten gitu, terus di IG juga aktif konten dan lain-lain. Jadi Kak ternyata nih udah banyak banget nih InnoFriends yang penasaran nih sama bisnis Kakak nih. Banyak nih pertanyaan yang masuk di Instagram Innofair UI. Boleh kali ya dibacain, kita pilih yang terbaik aja kali ya Ki ya. Bener. Ini dari Felicia Arsi. Dia nanya, aku penasaran kok bisa jual basreng sampai omset 3 digit. Nah itu gimana caranya? Iya Kak, itu pasti banyak banget yang penasaran nih Kak, kebetulan di IG kita. Sama juga ada juga yang mungkin teman-teman aku atau orang lain netizen gitu yang nanya kayak kok berani misalnya endorse misalnya seleb-seleb besar itu kan lumayan ya jutaan. Benar banget. Kadang ada yang berapa juta tapi ada juga yang 2 digit, jadi masuk ke puluhan juta untuk Instastory doang gitu. Ada juga. Nah itu udah pernah aku lakuin. Ada yang aku tuh macam-macam banget untuk misalnya promosi. Ada yang dari barter, ada yang gratisan, ada yang fee-nya masih kayak ratusan, ada yang jutaan, ada yang puluhan juta juga. Nah itu tadi apa pertanyaan untuk ini ya, kenapa bisa kejual banyak gitu ya? Iya, kok bisa sampai omsetnya 3 digit Iya. Jadi pertama itu temuin dulu kan titik bedanya itu apa sama
kompetitor lain yang tadi Iya. aku bilang mungkin base rank aku tuh tipis-tipis gitu. Nah makanya waktu itu viral, jadi banyak orang yang penasaran, jadi ada orderan dari situ gitu kan. Nah tapi kalau misalnya sekarang udah banyak yang jual, ya kita coba untuk inovasi lagi, yang penting kita udah ada brand atau orang udah tahu gitu. Iya, benar. Nah kalau misalnya di cemilan itu, meskipun kita jualannya receh ya, misalnya satu cemilan itu, satu kemasan itu harganya 10.000, tapi produk-produk kayak gitu tuh yang bisa banyak resellernya. Jadi orang beli untuk jualin lagi. Satu orang aja tuh, satu reseller aja misalnya bisa untung misalnya 4 juta, atau kalau misalnya yang lagi ini 10 juta atau berapa juta. Jadi kan dari satu reseller aja tuh udah banyak, apalagi yang retailan gitu. Nah maksimalin juga di media sosial itu yang tadi aku bilang. Kalau misalkan kalian mau endorsement, dipikir-pikir dulu ini potensinya besar atau tidak. Kalaupun emang nanti nggak balik modal, harus legowo, tapi dijadiin ini aja, Pembelajaran ya. pembelajaran sama dibikin konten-konten aja. Jadi hasil endorsement itu bisa kita olah lagi gitu. Bener-bener, iya, Jadi iya. nggak plek dari endorsement langsung dapat orderan banyak tuh, enggak juga. Jadi Nggak dari juga. hasil endorsement itu kita olah lagi, kita edit lagi, kita bikin apa, gimana cara orang itu trust gitu. Jadi ngeliat ke IG kita, oh ini ada ini Ada ternyata sini, seleb ini makan situ. ini loh gitu. Jadi trust, jadi pengen coba deh gitu. Iya, Jadi iya. ada unsur dari kitanya juga, ada unsur dari desain kita yang menarik, ada ya pokoknya ada usaha dari kitanya juga gitu. Jadi nggak melulu kalau misalnya selebgram itu boncos, misalnya kita endorse misalnya misalnya 10 juta ya, misalnya doang misalnya 10 juta tapi baliknya misalnya cuma 1 juta, terus langsung kita kayak nyalahin selebgramnya, itu juga enggak juga. Kalau misalkan emang ada kejadian itu, ya nggak apa-apa, mungkin nextnya kita bisa kasih briefing yang lebih baik, kita bisa olah si aset kita itu, si video itu bisa kita jadiin ads lagi gitu. Iya, bener banget. Jadi terus kepake ya Kak ya. Nggak sekali shot aja, Iya, bisa berapa enaknya, kali. iya sama enaknya itu yang tadi mungkin ngejawab, karena ini sih, karena cemilan itu kan dia yang tadi aku bilang, mungkin dia emang barang receh misalnya 10 ribuan, tapi jadi bikin orang tuh bisa nge-resell itu. Jadi perputaran uangnya aku dapat dari retail, dari orderan satuan. Kalau misalkan aku FYP atau misalnya endorse, itu bisa dapat berapa ribu order atau ratusan order, tapi juga dapat dari reseller itu gitu. Jadi orang tuh no brainer aja kalau mau resell juga, ini nggak terlalu mahal juga buat modalnya kan ya Kak. Terus Iya, aku iya, juga untuk reseller itu aku juga bisa di kemasan aku, sama bisa di kemasan polosan. Jadi nanti kalian bisa beli ke aku itu kemasannya itu polos, jadi kalian tinggal tempelin aja logonya gitu. Kalian bisa beli yang kemasan polos atau kemasan nyemil saji, atau kalian bisa juga beli yang kiloan nanti di repacking lagi, bisa. Itu sih sebenarnya cuma sistemnya aja gitu. Sistemnya mau ambil kemasan nyemil saji, mau ambil kemasan polosan, mau ambil kiloan nanti di packing lagi tuh bisa. Nanti kalian bisa obrolin aja ke admin aku gitu. Interesting. Jadi yang penting I see, produknya I aja, see. produknya ini enak nih kelihatannya, tapi nanti bisa Benar-benar. nggak nanti dikemas dengan ini? Bisa kan? Itu kan cuma sistemnya aja, sistem resellernya kayak gimana gitu. Tapi produknya Wow. oke nih, berpotensi gitu. Emang impresif banget Iya, ya Kak Maza ini, sampai 3 digit loh. Nah, jadi ternyata banyak banget wawasan yang sebelumnya mungkin kita nggak ngelihat dari perspektif itu, tapi ternyata bisa ternyata ya gitu. Oke deh, kalau gitu mungkin satu pertanyaan lagi kali ya dari Instagram kita, karena banyak banget nih Kak pertanyaan yang masuk kebetulan. Ini kali ya, dari N Shaka. Gimana cara konsisten dalam menjalankan bisnis tersebut ketika pelanggan baru dikit? Nah, mungkin ini kali ya yang jadi banyak pertanyaan di orang-orang. Boleh diceritain gak tuh Kak? Oke, ketika pelanggan dikit. Nah, pelanggan dikit itu nggak selalu awal bisnis doang, tapi bisa jadi misalnya aku di fase sekarang saya udah 2 tahun jalan, tapi nanti ada fase atau bulan dimana mungkin lagi sepi atau orderan menurun banget. Misalnya orderan menurun 80%, 90%. Nah, mungkin itu kan yang tadi ditanyain gimana konsistennya. Pertama tadi aku bilang dulu, gak melulu orderan sedikit itu di awal bisnis, tapi bisa di tengah juga. Nah, kalau misalkan nanti itu kejadian, cara konsistennya aja adalah pertama tahu dulu tujuannya. Kalau aku sih kebetulan emang suka bisnis itu kan yang tadi aku bilang. Iya, Jadi aku bener-bener. merasa bisnis ini Passion. adalah awalnya hobi aku dulu. Jadi aku ngerasa kayak setiap kali aku rugi, aku bilang ke diri aku kayak,
Kan pernah gak sih misalnya hobi ngoleksi misalnya perangko atau Iya, ngoleksi iya, apa, iya, itu iya. kan kalian pasti ada cost lebih ya Benar, untuk benar, sesuatu benar. hal yang kalian inginkan. Nah bayangin aja kalau misalkan kalian lagi rugi, oh mungkin itu lagi cost untuk hobi gue kayak gitu. Itu kalau aku pribadi ya. Iya, Kan iya, itu iya. pertanyaan dari buat aku sih ngejawabnya kayak gitu. Jadi kalau misalnya emang lagi sepi, nggak apa-apa, tetap aja legowo, tapi jangan dibikin stres juga, tapi terus aja Benar. inovasi. Malah aku tuh kalau misalkan orderan misalnya lagi nurun, kalau dibilang gabut, iya gabut, tapi nggak segabut itu juga, karena kalau misalnya orderan sepi malah aku harus nyari-nyari tahu lagi. Jadi kayak misalnya nyari-nyari tahu di YouTube atau di media sosial tips triknya, habis itu aku coba nyari-nyari produk baru lagi kayak gitu. Jadi orderan sepi nggak gabut juga sih, malah Iya, malah iya. mau Benar, benar, berinovasi benar, benar. gitu. Jadi mungkin bisa disimpulin kuncinya sabar aja ya Kak ya. Sabar sama terus terus inovasi aja. berinovasi. Nah, terus habis itu yang tadi aku bilang ya, kalau misalnya untuk konsisten, coba mikirnya slow progress is still progress aja. Jadi Benar kayak banget. even kadang tuh emang suka sedih sih kalau misalkan ngelihat kayak orderan, aduh sepi banget, sedangkan kita harus bayar gudang, harus bayar ini, bayar ini. Tapi jalanin aja gitu, jalanin aja. Benar Nah, banget. nanti kalau misalkan kita orderannya lagi rame, itu kita nggak boleh kayak sombong atau gimana, atau kayak ngerasa seneng nih orderan rame. Emang seneng sih, tapi kayak tetap mungkin dibagi gitu hasil penghasilan yang pas rame itu sama untuk beberapa waktu ke depan, semisal nanti in case lagi sepi atau gimana, jadi kita ada putaran uangnya gitu. Wow, oke. Tetap dilakuin Oke, aja Kak. sedikit-sedikit. Interesting. Oke. Thank you banget ya Kak Mungkin untuk tips-tipsnya. Cukup di situ aja buat Q&A-nya karena banyak banget yang nanya, tapi karena emang takut kepanjangan durasinya juga. Jadi mohon maaf banget teman-teman yang nggak kesampaian dibacain questionnya, mungkin di lain waktu ya. Oke, jadi sekarang kita udah sampai di akhir podcast kali ini nih Kak. Kita mau makasih dulu yang sebanyak-banyaknya pada Kak Mazaya yang telah membagikan pengetahuan dan pengalaman yang sangat berharga bagi kita semua. Makasih ya Kak. Kita apresiasi banget juga kerja keras dan persiapan yang telah dilakukan untuk podcast ini. Semoga sukses selalu untuk Kakak dan bisnisnya ya Kak. Amin. Nah, lalu kita juga ingin berterima kasih juga pada seluruh tim teknis kita yang ada di belakang kamera ini, karena tanpa mereka ya kita nggak akan bisa sampai di titik ini. Oke. Nah, last but not least, we also want to say thank you to InnoFriends for listening to our podcast. We hope this podcast can give you more insights about business as we wish before. Yep, and remember what Innover UI says, evoke, evolve, elevate. So see you on another episode. Bye-bye.